Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, saat ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 3 April 2020, masih dalam suasana di mana kita berikhtiar untuk memutus mata rantai wabah yang sedang melanda, yaitu Corona atau COVID-19, sehingga pada saat ini kami belum melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan diganti dengan sholat zuhur masing-masing rumah. Mudah-mudahan ini yang terakhir dan Jumat depan kita sudah bisa melaksanakan peribadatan sebagaimana biasanya. Bahwa COVID-19 sebenarnya kalau dari keterangan para ahli bukanlah sesuatu virus yang sangat membahayakan, namun demikian memiliki karakteristik penyebarannya sangat gampang dan cepat sekali meluas, sehingga para ulama beserta pemerintah mengambil sikap kebijakan untuk melakukan social distancing atau physical distancing. Ini salah satu upaya kita untuk menanggulangi apa yang sedang kita alami bersama. Dan pada Jumat yang kemarin kita sudah membahas, lakukanlah sesuatu yang dianjurkan oleh pemerintah dan para ahli serta ulama sebatas maksimal yang kita mampu. Di luar itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menguji dan Allah juga yang akan mengangkat ujian itu. Dan bagaimana sebenarnya sikap orang-orang yang beriman ketika menghadapi kehidupan ini atau beberapa persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Walanabluwannakum ay walanu'amilannakum muamalatal mubtala. Kalau di syarah di tengahnya, wallahu lanasayyannakum isabatan may yahtabiru ahwalakum atasbiruna 'alal bala'i wa tastaslimuna liqada'in amla. Allah memang memperlakukan hambanya dengan beberapa ujian, bisyai'in ay biqalilin, sedikit, minal khaufi yakni khauful aduwi, ketakutan dari musuh, wal ju'i yakni al qahti atau paceklik, wa naqsim minal amwali, dan kekurangan dari beberapa harta, yakni al khusron, kerugian, wa nuqson, dan kekurangan, fil mali, di dalam harta, wa halakil mawashi, dan hilangnya atau kerusakan beberapa binatang ternak, wal angkusi yakni al maut, wal qatli, yang dimaksud al-anfus yaitu kematian, wal qatl dan pertikaian atau pembunuhan, wal marodi dan sakit,
wasyaibi dan ketuaan, wasamarati yakni al-jawaih atau bencana kekeringan. Faman sabara ala hadhil asya, dan barang siapa yang bersabar atas persoalan-persoalan ini, istahaqqas thawab, maka dia memiliki hak mendapatkan pahala. Wa man lam yasbir, dan barang siapa yang tidak sabar, lam yastahiq, maka dia tidak memiliki hak atau mendapatkan pahala. Yadullu ala hadza qauluhu wa basyiris sabirin, dan berilah kabar berita kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah bima dzakara, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ay amwaluna billah, bahwa seluruh apa yang kita miliki adalah milik Allah, wa nahnu abiduhu, dan kita ini adalah sekedar hamba. Yasna'u bina ma yasha'u, Allah memilih hak untuk memperlakukan kita dengan apa yang Allah kehendaki. Tsumma wa'adahum ala hadzal qawli al-maghfirah war rahmah. Kemudian Allah menjanjikan kepada orang-orang yang sabar dengan ampunan dan rahmat. Faqala, maka Allah berfirman, ulaika alaihim sholawatun ay maghfiratun min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmah ay nikmah, ulaika humul muhtadun ay ilal jannati was thawabi wal haqqi was shawab, orang-orang yang bersabar akan ditempatkan di surga dan mendapatkan pahala serta kebenaran. Para hadirin, ada yang menarik beberapa persoalan dari ayat ini. Yang pertama, walanabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in ini diartikan dengan biqalilin, atau dengan sedikit. Kita bisa berpikir bahwa selama ini tak terhingga waktu dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita jalani, sudah kita nikmati. Lalu cobaan-cobaan itu adalah sekedar mungkin sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak selama hidup kita. Bisa kita bandingkan persoalan yang kita hadapi dengan nikmat-nikmat yang kita telah terima selama ini, tidak sebanding gitulah dengan cobaan yang kita hadapi. Makanya para ulama menafsirkan ini bisyai'in ay biqalilin. Yang kedua, memang kehidupan itu sendiri adalah coba. Coba, adanya ketakutan dari musuh, adanya paceklik, adanya bencana kekeringan, adanya kematian, adanya sakit, adanya kerapuhan menjalani kehidupan tua. Dan di sini sejauh mana kita menerima ini dengan penuh kesabaran atau tidak. Lalu sabar itu seperti apa? Sabar di syarah yang di tengah ini diterangkan bahwa yang pertama, kita tetap menjalankan rukun Islam, tetap sholat, tetap puasa, tetap zakat, tetap bersedekah. Yang kedua, alladzina idza asabathum musibah qalu bil lisani wal qalbi ma'an inna lillahi ay nahnu abidullah, sesungguhnya kita adalah sekedar hamba dari Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un ba'dal mauti. Qala Abu Bakar Al-Warraq, inna lillahi, lafaz inna lillahi itu iqrarun minna, satu pengakuan daripada kita, ikrar dari kata bil mulki, dengan kekuasaan
lahu ta'ala, milik Allah Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan lafaz inna ilaihi raji'un iqrarun ala anfusina bil halaki, bahwa satu pengakuan dari kita bahwa kita ini akan mengalami kerusakan atau kematian. Bagi orang-orang yang tetap melaksanakan peribadatan dan tetap memiliki keyakinan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi mereka adalah ampunan, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu landasan sikap bagi orang-orang beriman. Apapun yang terjadi, kita secara syariat harus melakukan sebuah upaya yang sesuai dengan panduan para ahlinya dan pemerintah, tapi secara keyakinan bahwa semua apa yang kita alami adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebagai hamba yang tetap wajib melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, ketika kita memahami ayat ini, maka sebenarnya ada hal yang lebih perlu kita cermati dalam kehidupan kita sendiri, yaitu perjalanan dari waktu ke waktu. Ini adalah merupakan perjalanan kita menuju kematian. Kullu ma huwa atin, seperti yang dinasihatkan oleh sahabat Ali karamallahu wajhah. Sesuatu yang akan datang pasti datang. Kematian itu pasti datang dalam situasi apapun. Dan disitulah sebenarnya persiapan kita untuk menghadapi kematian itu lebih penting daripada meributkan persoalan-persoalan yang di luar batas kemampuan kita. Adanya ketakutan, adanya kesimpang siuran informasi, adanya hal-hal yang negatif yang mengganggu pikiran kita, kita kembalikan lagi bahwa hal yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah menuju kematian. Sehingga mari kita persiapkan kehidupan ini untuk menyambut kematian dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan peribadatan serta melakukan amal soleh atau kebaikan sesama umat manusia. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dalam pengajian saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan Jumat depan kita sudah bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah bersama-sama sebagaimana biasanya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.